Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Asyari Prasetyo dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 41824120001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas besar 2 saya, yaitu matkul Algoritma dan Pemrograman yang diajarkan oleh Ibu Sarwati Rahayu STMMSI. Tanpa lama-lama kita akan memulai membahas 2 buah soal yang telah diberikan oleh Ibu Sarwati menggunakan aplikasi pemrograman C++. Mari kita pindah ke layar. Oke, pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Di sini buatlah program menggunakan loop dengan output sebagai berikut. 1 NIM Anda 115, 4 NIM Anda ada 4, dan seterusnya. Saya lihat yang sebelah kiri ini bilangan pangkat 2 ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 9, 3 pangkat 2, 9, dan 4, 5 itu pangkat 2. Dan yang kanan ini 5 pangkat 3, 4 pangkat 3, 3 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan 1 pangkat 3. Jadi 115, 64, 127, dan 8, dan nomor 1. Di tengahnya diisi dengan NIM Anda, itu NIM saya sendiri. Sedangkan nomor 2, buatlah program menggunakan sama loop dengan output sebagai berikut. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, bilangan pangkat 2 1, 4, 9, 16, 25, dan bilangan pangkat 3 1, 8, 27, 64, dan 125. Setelah itu kita buka C++ nya. Ini udah saya buka. Saya kasih nama file sebagai TB2 soal nomor 1, karena nomor 2 nanti saya pisah. Oke, pertama-tama kita harus memasukkan include Stream ini daftar pustaka untuk menampilkan ke layar ya, yang menyediakan fungsi-fungsi operasi input dan output. Kita using namespace std. Using namespace std sendiri adalah sebuah direktif yang memberitahukan compiler untuk mempertimbangkan sebuah nama seperti fungsi, kelas, dan objek yang didefinisikan dalam namespace std seolah-olah mereka berada dalam cakupan global. Di sini kita masuk ke integernya. Integer main, ya, integer main Tempurawa. Kita buat yang integer kiri dulu, teman-teman. Yaitu kolom kiri. Atau ini ya, kolom pertama 1, 2, 3. Kolom pertama. Kenapa saya kolom pertama? Karena ini kolom 1, 2, dan 3. 1 ini, 2 yang NIM, 3 yang bilangan pangkat 3. Kita tulis kolom pertamanya biar lebih jelas. 1 pangkat 2, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan 5 pangkat 2. Lalu kita buat yang integer sebelah kanan. Kenapa kita nggak hitung yang kiri dan kanan? Karena yang tengah tuh cuma sebagai teks aja. Nanti saya kasih lihat. Ini kita pakai kurung siku untuk dia. Semua yang ini dia diambil dari dia sebagai penjelasan. Punya 2 fungsi, mendeklarasikan atau mengakses elemen di dalam array tersebut. Dan yang nilai kanan itu yaitu 125, 64, 27, 8, dan 1.
kolom ketiga, kolom 3 atau ketiga. For itu untuk ini ya, suatu pengulangan. Nah, saya cari fungsi dari for pada C++. Ya, fungsi utama dari pengulangan adalah mensusun blok kode seperti yang saya bilang. For integer i sama dengan 0, i tidak lebih dari 5, kurang dari 5, i plus plus adalah untuk nambah 1 dari i, kayak ya plus 1 dari i. Rumpun awal dan kiri sama dengan, kita masukin rumusnya i plus 1 dikali i plus 1. Ini kita spasi supaya lebih rapi. Jangan lupa pakai kutip, titik koma, semikolon, lalu si out kiri saya kutip teks di sini, saya kasih teks spasi. Sebenarnya bisa pakai name io name, sebentar. Saya bisa pakai io manip, tapi saya karena ini tidak banyak angkanya, jadi saya pakai spasi aja yang ada di dalam teks seperti itu. Yang kanan adalah nilai dari i yang udah kita ini di awal di atas. Salah. N itu untuk menandakan sebuah program sudah selesai dan siap, sebuah program sudah selesai dan untuk dijalankan. Lalu di sini saya pakai return balik ke 0. Oke. Oh iya, ketinggalan. Saya lupa nomor 2-nya. Masukin name saya. Ini kolom tengah. Itu name saya di ini ya. Oke. Name saya kasih spasi lagi. Ini agak banyak karena udah jarak. Oke. Kita lihat apakah berjalan. Oke. Oh, sebentar, saya ada salah 4. Saya ada salah hitungnya sini sebentar ya. I plus 1. Oh, ini harusnya i plus 1, bukan 1 plus 1 ya. Harusnya i. Oke. Oke, benar. Kita cocokkan dengan soal 1, 4, 9, 16, 25, 5,
ini karena spacingnya jadi kurang rapi. Itu contoh soal nomor 1. Itu jawaban dari soal nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pertama kita new dulu ya, new source file. Terus title kita jadi save as dulu sebagai ITB soal nomor 2 Albert. Sebenarnya ini bukan satu file atau dua file. Oke, lanjut kita bikin seperti biasa. Seperti kayak tadi, using include stream. Oke. Sini kita bakal masukin Yeoman IP, yaitu fungsi dia itu untuk menyediakan fungsi-fungsi yang memungkinkan manipulasi format input dan output. Berguna untuk mengontrol tampilan data seperti penjelasan, format teks, dan presisi angka, jadi biar lebih rapih. Di sini kita pakai yang set w in width-nya, jadi ini sesuai karakternya, berapa karakter spasinya. Ya. Include Yeoman using namespace std. Oke. Kita masukkan lagi integernya. Integer main. Oke. Kita masukin input jumlah dulu. Integer jumlah. Kalau yang pertama kan penjumlahannya kita masuk jumlah dulu 0 dulu ya. 0 jumlah pangkat 2-nya. Nya itu 0 juga. Jumlah pangkat 3. Oke. Kita buat si out-nya berapa teks ya? Tadi bilangan pangkat 2 bilangan pangkat 3. Oke, sebentar. Slash. Oke. Dan si out-nya. Oke. Oke. Sini kita bikin pengulangan. Pengulangan for integer i sama dengan 1 sama dengan 1 dan i plus plus sama seperti tadi.
integer pangkat 2 itu tadi berapa? I kali I. Nih. Kita gini aja ya. Ini kali I. Tiga sama dengan I-nya 3 kali ya. I kali I semikolon, terus ini mengambilkan hasil dengan rata kanan menggunakan set W tadi yang ini kita masukin di Yeoman if yang tadi saya bilang ada di set W ini. Gimana caranya? Kita tinggal out set W nya berapa, contoh buat yang ini ya. Ini biar nggak jelek hasilnya, kita di sini tambahin ini ya, T bilangan. Set width-nya di 4. I set width, sorry, karena ini yang pangkat 2, ininya 10 ya jaraknya biar jauh.
Dari sini tinggal pentotalan ya. Jadi udah dihitung semua dari pangkat 1 yang nggak pakai yang bilangan biasa, pangkat 2 dan pangkat 3. Ini saya salah. Ini yang kali 3 ya. I kali I kali I. Dengan si out. Tinggal bikin penjumlahan totalnya. Oke. Penjumlahan total. Jumlah pertama berapa? Nggak dijumlahin kan? Itu adalah sama dengan I plus sama dengan I. Ini kolom. Jumlah pangkat 2-nya itu 2 plus pangkat 2. Salah. Dan jumlah pangkat 3 itu oke. Oke. Di sini kita tinggal bikin yang bawahnya. Yang di sininya nih. Nah, di sini. Si out kutip dari sini aja biar sama. Oke. Ini kolom si out lagi. Kita bikin setnya lagi. Samain kayak ini jumlahnya. Ini kan set pangkat, ini set jumlah. Ini lagi si out set. Oh sorry, salah perintah. Set W 10.
Oh ini nggak usah pakai si out, jadi satu aja si outnya, saya lupa. Set width-nya jumlah pangkat 3 n, dan jangan lupa return-nya ke 0. Oke, coba kita running apakah jalan. Oke, di sini ada bilangan. Oh, inline-nya ya, ini harus pakai inline. Bentar ya, kok nggak bisa alignment jumlah satu kali di scope. Oh. Oke, tadi saya lupa naro n di ujung dari bilangan ini, bilangan kutip yang berfungsi untuk yaitu membuat baris baru pada keluaran output. Itu tadi saya lupaan. Dan fungsi T. Character escape mewakili tab horizontal karena di sini diperlukan ya. Jadi saya tadi lupa masukin perintah masukin ini T ini sama N di sini. Ini nggak akan jalan karena saya nggak tambahin N di ujungnya. Jadi dia bingung. Oke. Ketika saya tambahin, oke, sudah running. Bilangan pangkat 2, pangkat 3. Oke, kita lihat dengan soal 1, 2, 3, 4, 5, 15. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.